Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah pada saat bulan puasa saat sekarang ini. Apakah kalian masih semangat puasanya? Semangat, Bu. Pintar. Semoga puasa kalian diterima oleh Allah dan amal ibadahnya juga diterima ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu harapkan kalian cek dulu kerapihan, kebersihan, apakah di tempat duduk kalian ada sampah yang berserakan atau bagaimana, dan lihat apakah bajunya sudah rapi, jilbabnya sudah rapi, jadi itu tidak mengganggu pelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian mengerti? Ngerti, Bu. Ya, ayo Ibu beri waktu 5 menit untuk merapikan meja kalian. Nah, sudah rapi. Nah, pada saat sekarang ini sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu agar pelajaran yang diberikan diridhoi dan ilmu kalian menjadi bertambah. Nah, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silahkan kepada ketua kelas dipersilahkan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada saat sekarang. Nah, baiklah. Ibu mulai ya pelajaran pada hari ini. Tapi sebelum itu, apakah kalian membawa buku pelajaran? Bawa, Bu. Syafa, apakah bawa buku pelajaran? Ada. Ada. Ya, ayo buka buku pelajarannya dan konsentrasi terhadap pelajaran yang Ibu berikan ya. Oke? Ya, Bu. Nah, baik. Sekarang kita akan membahas tentang teks deskripsi. Ya, benar, tentang teks deskripsi. Nah, pada halaman berapa teks deskripsi yang ada di buku pelajaran kalian? Halaman 100. Halaman 100, pintar Syafa, halaman 100. Nah, pada halaman 100 itu di dalam teks deskripsi apa yang dipelajari? Ayo. Siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Ya, tidak ada yang tahu ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang struktur teks deskripsi, unsur kebahasaan teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, dan prosedur memproduksi teks deskripsi. Nah, sebelum Ibu masuk ke struktur dari teks deskripsi, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian dari teks deskripsi. Nah, di sini siapa yang tahu apa pengertian dari teks deskripsi itu? Ayo, acungkan tangannya. Ayo, siapa yang tahu pengertian dari teks deskripsi? Saya, Bu. Ya, Sarah, silahkan. Pengertian deskripsi adalah paragraf yang berisi pengembaraan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh si penulis. Nah, benar. Apa yang dikatakan oleh Sarah? Beri tepuk tangan untuk Sarah. Nah, seperti yang dikatakan Sarah tadi, secara umum teks deskripsi adalah sebuah tulisan yang bertujuan untuk memberi gambaran atau objek kepada pembaca secara rinci atau jelas. Jadi di dalam teks deskripsi itu kita
mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek atau suatu seseorang, benda. Nah, itu yang akan kita gambarkan, seperti kelas ini. Kelas ini luas. Dan cat kelas ini berwarna putih, luasnya 4 kali 3 cm. Itu merupakan gambaran atau contoh dari teks deskripsi. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang apa pada saat sekarang ini? Tentang struktur. Ya, benar, tentang struktur teks deskripsi. Nah, di dalam struktur teks deskripsi ini terbagi menjadi judul. Judul itu apa? Ayo, ada yang tahu judul itu apa? Judul dituliskan beberapa kata dan mewakili isi dari teks deskripsi dan objek yang dideskripsikan, Bu. Nah, benar. Judul itu merupakan gambaran umum yang ada di dalam suatu teks. Nah, yang kedua ada identifikasi. Nah, siapa yang tahu di sini identifikasi? Ayo, siapa? Identifikasi itu apa? Pada bagian identifikasi, penulis harus menentukan elemen-elemen yang akan dicantumkan dalam teks deskripsi tersebut sesuai dengan topiknya. Pada tahap ini, penulis mulai menentukan identitas dari seorang tokoh di dalam teks tersebut, benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Nah, pada identifikasi, penulis menentukan benda, peristiwa, objek yang akan dideskripsikan. Nah, selanjutnya isi dari teks deskripsi, struktur dari teks deskripsi yaitu klasifikasi. Nah, pada klasifikasi ini penulis menentukan penyusunan kalimat dalam tulisannya. Nah, teks yang telah dibuat secara sistematis ini bertujuan untuk membuat penulis lebih gampang dalam menulis gagasan yang ingin disampaikan oleh si penulis itu. Jadi klasifikasi ini mengelompokkan, misalnya di sekitar kita, di lingkungan kita ini, di jalan Bakti Raya ini. Nah, apa yang ada di lingkungan ini? Pertama, misalnya ada taman. Nah, di taman itu ada apa? Nah, itulah yang mengelompokkan, itulah yang dikelompokkan oleh penulis. Nah, selanjutnya struktur dari teks deskripsi yang terakhir yaitu deskripsi. Nah, siapa yang tahu deskripsi apa? Apa yang ada di dalam deskripsi itu? Ayo, acungkan tangannya. Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Ya, besok kalau mau belajar di sekolah, belajar dulu ya di rumah agar ilmunya bertambah. Baik, Bu. Nah, pada bagian deskripsi ini, penulis mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian yang akan dibahas dalam teks. Nah, dengan membuat sebuah paparan ini, objek dalam topik tersebut bisa dituliskan secara mudah sehingga gampang dipahami oleh pembaca. Dari paparan yang Ibu sampaikan tentang struktur teks deskripsi, apakah semua Nanda sudah paham? Paham, Bu. Nah, baik. Kalau sudah paham, selanjutnya Ibu akan melanjutkan tentang unsur dari teks deskripsi. Sebelum itu, apakah dari Anda semua sudah ada yang tahu unsur dari teks deskripsi? Sudah ada yang membaca malam? Ayo. Belum, Bu. Belum. Nah, besok banyak-banyak belajar lagi, banyak membaca di rumah ya, agar ilmunya bertambah. Nah, jadi unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi itu meliputi rujukan kata. Nah, di dalam rujukan kata ini yaitu berhubungan dengan kata ganti.
Kata ganti itu kata ganti orang, kata ganti kepunyaan, kata ganti petunjuk. Contohnya seperti ia, mereka. Dan yang kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu adalah kata dasar yang mendapat awalan. Contoh seperti prefix. Prefix itu awalan, sufiks itu akhiran, dan infix adalah sisipan. Contohnya penari berasal dari kata Tari. tari. Berbahasa berasal dari kata apa, Syafa? Bahasa. Nah, pintar. Beri tepuk tangan untuk Syafa. Nah, selanjutnya kebahasan dari teks deskripsi itu terdapat konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata sambung atau kata hubung. Nah, benar, kata sambung atau kata hubung. Nah, dari yang telah Ibu paparkan tentang unsur dari teks deskripsi, unsur kebahasaan dari teks deskripsi, apakah dari semua nanda ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, tidak. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut. Kita akan membahas tentang apa lagi? Tujuan teks deskripsi. Benar, tujuan dari teks deskripsi. Nah, siapa di sini yang tahu tujuan dari teks deskripsi? Ayo, buka tangannya. Ya, siapa apa tujuan dari teks deskripsi? Tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan dengan detail. Nah, benar. Beri tepuk tangan untuk Syafa. Ya, benar. Tujuan dari teks deskripsi ini adalah mengajak para pembaca bersama-sama menikmati, merasakan, memahami dengan sebaik-baiknya beberapa objek, adegan, kegiatan, atau suasana yang telah dialami seseorang untuk ditulis. Oke, Ibu lanjutkan ya. Tampaknya kalian kurang fokus ya. Apakah kalian ngantuk atau capek? Tidak, Bu. Oh, tidak. Tapi ada sebagian dari kalian yang merasa bosan. Nah, jadi ada baiknya ikuti Ibu ya, dan lantangkan dengan keras. Oke? Oke, Bu. Oke, ayo ikuti Ibu. Semangat, semangat, semangat. Ayo. Semangat, semangat, semangat. Kurang bersemangat, Syafa. Ulang lagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Nah, pintar. Dah, berarti kan kalian sudah fokus lagi nih, udah segar, udah semangat lagi. Kita lanjutkan ya pembelajarannya, oke? Oke, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara membuat teks deskripsi. Nah, di sini siapa yang pernah mendeskripsikan sesuatu atau seseorang? Misalnya, ada yang bertanya, gimana ya bentuk Syafa itu? Bagaimana ya ciri-ciri dari Syafa itu? Nah, atau ada yang pernah mendeskripsikan rumahnya kayak mana gitu. Ayo Sarah, pernah tidak? Pernah, Bu. Mendeskripsikan tentang apa? Orang. Nah ya, yang dikatakan oleh Sarah, yang pernah Sarah deskripsikan tentang orang tersebut, kayak mana sih orangnya gitu, kayak mana mendeskripsikannya Sarah waktu itu? Bentuk wajahnya, Bu. Terus apa lagi? Postur badannya, Bu. Nah, warna kulitnya. Ya. Pokoknya semua yang ada di orang tersebut itu dan kita menceritakan secara detail mengenai orang tersebut, itu merupakan pendeskripsian. Nah, itu juga termasuk ke dalam teks deskripsi. Karena teks itu bukan hanya sebagai tulisan, tapi juga sebuah
bentuk yang nyata. Itu merupakan juga komite teks ya. Ya. Nah, Ibu akan melanjutkan ya. Cara membuat teks deskripsi itu yang pertama, merancang dan menetapkan topik dari teks deskripsi. Siapa yang tahu di sini topik? Topik itu apa? Ayo, ada yang tahu tidak topik? Topik itu apa? Ayo Sarah, apa itu topik? Topik adalah pokok permasalahan yang akan ditulis. Untuk itu, pokok permasalahan itu harus jelas. Nah, benar. Topik itu adalah pokok permasalahan yang akan ditulis. Apa yang akan ditulis itu merupakan topik, ya. Dan selanjutnya menetapkan tujuan penulisan teks deskripsi. Nah, menetapkan tujuan penulisan teks deskripsi ini adalah tujuan dari teks deskripsi itu apa tadi? Memberikan informasi pada pembaca atau pendengar, Bu. Nah, benar. Nah, yang aktif cuma Sarah aja, yang lainnya mana ya? Kok nggak ada suaranya? Ayo, yang lain juga bersuara ya, agar sama-sama mendapat ilmu, oke? Oke. Nah, ya selanjutnya cara membuat teks deskripsi itu adalah merumuskan tema tulisan teks deskripsi. Nah, siapa yang tahu arti dari tema? Apa pengertian dari tema itu apa? Ayo siapa? Apa tema itu? Nah, jika tidak ada yang menjawab, tema itu sebenarnya ada di dalam topik dan tujuan penulisan. Nah, artinya penulis teks deskripsi tidak harus merumuskan tema dalam merancang dan menulis teks deskripsi. Nah, selanjutnya cara membuat teks deskripsi itu yang keempat, menetapkan judul teks deskripsi. Nah, judul ini merupakan unsur penting di dalam teks deskripsi. Nah, judul apa? Judul adalah Nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau tulisan. Nah, jadi judul itu adalah hal yang disiratkan, yang dapat menyiratkan suatu karangan atau suatu teks. Nah, selanjutnya menyusun kerangka teks deskripsi. Nah, menyusun kerangka teks deskripsi. Dan yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi teks lengkap. Setelah kalian menyusun kerangka teks deskripsi tadi kan, kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi teks deskripsi yang utuh. Nah, selanjutnya Ibu telah mengatakan pada pembelajaran pertama kita bahwa Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk sebagai tugas kalian. Apakah masih ada yang ingat nama-nama pembagian kelompoknya? Masih, Bu. Nah, benar. Baiklah, tugas kelompok yang akan kalian lakukan adalah menentukan struktur teks deskripsi, unsur kebahasaan teks deskripsi, dan tujuan teks deskripsi. Nah, tujuan teks deskripsi. Dan untuk kelompok yang presentasinya bagus minggu besok akan Ibu berikan nilai tambahan. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, ayo duduk di dalam diskusinya masing-masing ya. Iya, Bu. Nah, apakah ada pertanyaan, apakah ada kendala mengenai diskusi yang telah kalian lakukan? Saya, Bu, saya tidak ketemu struktur teks deskripsinya, Bu. Ada, coba cari lagi. Mungkin kamu terlewati untuk membacanya. Ayo cari lagi ya. Teliti dalam membaca. Baik, apakah masih ada yang bertanya lagi? Syafa, ada yang bertanya? Tentang apa?
Tidak, Bu. Oh tidak, ya udah. Saya Bu, saya. Ya apa itu Sarah? Mengapa unsur utama tes deskripsi berupa fakta, Bu? Karena penulis menulis teks deskripsi sesuai dengan objek yang dilihat atau yang diamati. Paham? Paham, Bu. Paham ya, lanjutkan ya diskusinya. Ayo berdiskusi, jangan kerja sendiri-sendiri ya. Ya udah. Nah, sudah siap semuanya diskusinya? Belum, Bu. Ya, karena kalian belum siap diskusinya dan waktu kita sudah habis, ada baiknya Ibu lanjutkan tugas kelompok kalian di rumah ya. Jadi kalian bekerja per kelompok juga dan diskusikan dengan teman kalian ya. Baik, Bu. Nah, mumpung waktunya sudah habis dan Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa teks deskripsi merupakan paragraf yang berisikan penjelasan atau gambaran dari suatu objek, tempat dan sebagainya dengan topik yang disajikan kepada pembaca dan pembaca dapat mengetahui objek, tempat yang penulis maksudkan. Nah, dan di sini struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama ada judul, deskripsi umum, dan deskripsi bagian. Sedangkan unsur kebahasaan teks deskripsi terdapat kata berimbuhan, konjungsi, kata baku, dan kelompok kata. Nah, tujuan dari menulis teks deskripsi ini adalah mengajak para pembaca bersama-sama menikmati, merasakan sebaik-baiknya beberapa objek yang telah diamati oleh seseorang atau penulis. Jadi untuk materi pembelajaran hari ini sekian dari Ibu. Untuk materi pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang teks prosedur. Silahkan Anda semua membaca materi tentang teks prosedur yang berada di halaman 140 ya, Nanda. Baik, Bu. Nah, baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu dan jaga kesehatan di masa pandemi saat sekarang ini. Dan jangan lupa kerjakan PR dan tugas kelompok yang telah Ibu berikan ya. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam